metode madrasah ya, metode sekolah al-hadithah yang modern. Jadi pada muqaddimah ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi wahdah, lalu kemudian membaca salawat wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du, dan setelah memuji Allah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan fahadza syarhun mujazun. Ini adalah merupakan penjelasan yang ringkas ala kitab tauhid, terhadap kitab tauhid li Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyatil hadithati. Aku menulisnya mengikuti metode ya pembelajaran sekolah yang modern, atau sesuai dengan metode pembelajaran di sekolah yang modern. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'ina, agar lebih dekat kepada pemahaman orang-orang yang pemula dalam belajar. Wa arjullaha ay yanfa'a bihi, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dengan kitab penjelasan yang ringkas ini, wa yakuna ishaman, dan agar menjadi andil fi nashril ilmi, dalam menyebarkan ilmu, wa tashihil aqidati, dan dalam memperbaiki akidah, membenarkan akidah. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabat. Ini muqaddimah dari Syekh Salih ibn Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah taala. Naam, lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh hafizahullah taala menyebutkan ringkas, nubdzatun mujazatun. Ya, mungkin selayang pandang bahasa kitanya. Nubdzatun mujazatun, selayang pandang an hayatil muallifi, terkait dengan kehidupan al-muallif, yaitu penulis matan kitab tauhid, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nasabuhu, nasabnya al-muallif, huwa, yaitu beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Ya. Min ali Musharrafin min qabilati Bani Tamimin al-Mashhurati. Beliau dari keluarga yang terpandang ya, yang mulia, yang terpandang dari kabilah Bani Tamim. At-Tamimi al-Mashhurah, yang sangat dikenal. Wa imamud da'wati salafiyati, dan beliau adalah imam dakwah salafiyah fi Najdin, di daerah Najd, wa ghairiha, dan daerah-daerah lain. Nash'atuhu wa ilmuhu, ya bagaimana pertumbuhan beliau dan ilmunya. Wulida, beliau dilahirkan fi baladil Uyainata, di satu negeri yang bernama Uyainah, yaitu qurbi Madinatir Riyadhi, dekat kota Riyadh. Pada tahun 1115 ya. Pada tahun 1115 Hijriyah. Ya, sanata 15 wa mi'atin wa alfin. Pada tahun 1115 Hijriyah. Hijriyatan. Wa hafizul Qur'ana, dan beliau menghafal Al-Qur'an Al-Karima wa huwa saghirun, sedangkan beliau masih kecil. Wa tatalammadha ala walidihi qadil Uyainata fi waqtihi, dan beliau belajar ilmu kepada orang tuanya sendiri,
yaitu Syekh Abdul Wahhab Ibn Sulaiman, yang pada saat itu Qadil Uyainati, beliau menjadi qadi di negeri Uyainah fi waqtihi, pada waktu itu. Wa ala ghairihi, dan menuntut ilmu kepada yang lain, min masyahiri ulama'i Najdin, dari kalangan ulama Najd yang terkenal. Wal Madinati, dan juga dari ulama yang ada di Madinah, kota Madinah. Wal Ahsa'i, dan juga mengambil ilmu dari orang-orang di negeri Ahsa, wal Basrati, dan Basrah. Fa'adraka ilman ghazira, beliau pun mendapati ilmu yang sangat banyak lagi, berlimpah. Ahalahu, yang menjadikan beliau ahli, lil qiyami bida'watihil mubarakati, untuk menunaikan dakwah yang diberkahi. Ya, menunaikan dakwah beliau yang diberkati. Jadi ilmu yang banyak ini membuat beliau ahli atau menjadi orang yang memang patut untuk menunaikan dakwah yang penuh keberkahan ini. Fi waqtin, pada saat atau pada waktu, intasyarat fihil bid'u wal khurafatu, pada waktu di mana menyebar berbagai macam kebid'ahan dan khurafat. Wat tabarruku bil quburi, dan menyebar berharap keberkahan kepada kubur-kubur, wal ashjari, dan pohon-pohon, wal ahjari, dan batu-batu. Jadi pada saat itu orang banyak berharap keberkahan kepada kubur, kepada pohon, kepada batu. Faqama rahimahullahu, maka Syekh rahimahullah, beliau bangkit menunaikan bidda'wati, menunaikan dakwah, ila tashihil aqidati, kepada memperbaiki akidah, wa ikhlasil ibadati lillahi wahdahu, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa allafa iddata kutubin, dan beliau pun membuat karya beberapa kitab, min ashhariha, di antara yang paling terkenal adalah hadzal kitabu, yaitu kitab ini, Kitabut Tauhidi, kitab tauhid. Faqad laqiya qabulan 'azima. Ya, kitab ini diterima sangat besar sekali. Jadi kitab ini mendapati sambutan yang sangat besar. Ladal ulama'i, ya, di kalangan para ulama, wal muta'allimina, dan para penuntut ilmu. Wa'tanau bihi, dan mereka sangat memberikan perhatian pada kitab ini, dirasatan, berupa pengkajian, mempelajarinya, wa syarhan, dan memberikan penjelasan. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i. Kitabut Tauhid ini adalah kitab yang sangat bagus sekali peletakannya. Azimul faidati, sangat besar sekali faedahnya. Nafa'allahu bihi khalqan katsiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini, melalui kitab ini orang banyak. Wa qad baqiya asy-syaikhu tilata hayatihi muallima, dan asy-syaikh sepanjang hidupnya, ya, beliau hidup sebagai mualliman, sebagai pengajar ilmu, wa da'iyan ila Allah, dan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, amiran bil ma'rufi, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa nahiyan 'anil munkari, melarang dari kemungkaran, ila an tufiya, sampai beliau wafat fi Dir'iyati, di kota atau di daerah Dir'iyah, qurba Madinati Riyadh, dekat Madinah, dekat kota Riyadh. Ya, pada tahun sanata 6 wa 200 wa alfin, pada tahun 1206 Hijriah. Waqad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama'i, dan sudah banyak yang lulus atau yang muncul dari sebab pengajaran beliau. Adadun kabirun minal ulama'i, banyak sekali para ulama, wa a'immatid da'wati, dan imam-imam dakwah. Ajzalallahu lahul ajra wa thawaba, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan baginya pahala dan ganjaran. Wa ja'alal jannata mathwahu, dan semoga Allah menjadikan surga sebagai tempatnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan salawat salam semoga terlimpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga beliau, wasahbihi dan para sahabatnya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Sekarang kita masuk kepada bab yang pertama yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif Shahibul Matni rahimahullahu taala. Yang dimana di sini langsung menyebutkan kitabut tauhid, kitab tauhid. Kitabut tauhid, kitab tauhid. Jadi pembahasan pertama ini seperti muqaddimah. Jadi nanti ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini seperti muqaddimah. Jadi sampai bab 5 ya. Itu seperti muqaddimah bagi pembahasan kitab tauhid ini. Jadi di sana nanti dijelaskan tentang hakikat tauhid. Ini pada bab yang pertama itu hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Baru nanti bab selanjutnya menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan seterusnya. Jadi ini seperti muqaddimah yang menjelaskan tentang tauhid. Dan yang muqaddimah pertama ini itu menjelaskan tentang tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kitabut tauhidi, kitab tauhid, wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, "Maudhu'u hadzal kitabi," tema kitab ini adalah bayanut tauhidil ladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Tema kitab ini adalah bayanut tauhidi, menjelaskan tauhid, alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi, dan Allah ciptakan mereka li ajlihi, dalam rangka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbari, dan menjelaskan apa yang bertentangan dengan tauhid, ma yunafihi, ini maknanya yang meniadakan atau yang bertentangan dengan tauhid, minasyirkil akbari, berupa syirik besar, au yunafi kamalahu al-wajibah, atau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, awil mustahabba, atau kesempurnaan tauhid yang dianjurkan. Minasyirkil asghari wal bid'ah, berupa syirik yang kecil dan bid'ah. Ini Asy-Syaikh Shalih Fauzan jelaskan tema dari kitab ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tauhid yang Allah wajibkan kepada seluruh hamba. Dan Allah ciptakan mereka dalam rangka bertauhid. Yang kedua, menjelaskan kesyirikan yang bertentangan dengan aslu tauhid, dengan pokok tauhid, yaitu berupa asyirkul akbar, syirik yang besar, atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib, awil mustahab, atau yang dianjurkan. Nah, di sini berarti ada hal yang harus kita fahami. Yang pertama, ada diistilahkan nanti para ulama yang lain atau di syarah kitab tauhid yang lain itu memberikan beberapa poin penting atau istilah penting yang harus kita fahami. Istilah penting yang pertama yang harus kita fahami yaitu adalah aslut tauhidi. Aslut tauhidi, pokoknya tauhid. Ya, aslut tauhid. Pokoknya tauhid. Nah, pokok tauhid ini akan hilang sirna apabila seseorang mengerjakan syirik yang apa? Yang besar. Syirkul akbar. Ini yang pertama, yaitu aslut tauhid.
Nah, yang kedua diistilahkan dengan kamalut tauhidi. Kamalut tauhidi, kesempurnaan tauhid al-wajibi yang wajib. Kesempurnaan tauhid tapi yang wajib. Kalau Anda melanggarnya, Anda akan jatuh kepada dosa, mengurangi kesempurnaan tauhid tapi tidak hilang tauhidnya. Seperti apa contohnya? Contohnya ya orang berbuat dosa besar selain kesyirikan. Membunuh misalnya, ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya termasuk juga kebid'ahan yang dia haram, al-bid'ah al-muharramah, bid'ah-bid'ah yang diharamkan. Nah, yang ketiga ya yaitu kamalut tauhidi, kesempurnaan tauhid. Ini yang ketiga. Kamalu at-tauhidi, kesempurnaan tauhid al-mustahabbi, yang dianjurkan. Kamalut tauhidil mustahabbi, kesempurnaan tauhid yang dianjurkan. Ya seperti contohnya nanti akan disebutkan di dalam bab orang yang betul-betul bertauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu orang yang tidak minta diruqyah. Humul ladzina la yastarqun. Jadi minta diruqyah boleh. Artinya boleh di sini tidak sampai pada level haram. Tetapi para ulama mengatakan itu khilaful aula atau makruh. Makruh. Jadi ini kesempurnaan tauhid yang dianjurkan. Sampai yang makruh-makruh saja ditinggalkan. Ini namanya kamalut tauhid al-mustahab. Kesempurnaan tauhid yang dianjurkan. Kalau tadi kesempurnaan tauhid yang wajib, seperti tadi orang melanggar sesuatu yang diharamkan, seperti bid'ah yang muharramah, yang diharamkan. Termasuk juga syirkul asghar, syirik kecil, ini termasuk diharamkan. Ya, termasuk yang diharamkan. Kalau orang mengerjakan itu tidak batal tauhidnya, tidak bertentangan dengan asal tauhid. Tetapi kesempurnaan tauhid yang wajib, dia bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, tiga istilah ini kita wajib mengerti, memahami. Jadi yang dibahas ini terkait dengan pokok tauhid, asal tauhid, kesempurnaan tauhid yang wajib, kamalut tauhid al-wajib. Yang ketiga adalah kamalut tauhid al-mustahab. Lalu berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa ma'na kitabu, di atas tadi ada kitabut tauhid. Wa ma'na kitabu, makna kitab adalah masdaru kataba, masdar dari kataba, bimakna jama'a, dengan makna mengumpulkan. Jadi kataba kita sering terjemahkan menulis, artinya mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimati. Dan kitabah artinya menulis bil qalami dengan pena adalah jam'ul hurufi wal kalimati, mengumpulkan huruf dan kata-kata. Wa at-tauhid, kitabut tauhid, tadi di atas kan ada kitabut tauhidi. Wa tauhidi ini masdarun, ya adalah masdar. Wahadahu, masdaru wahadahu, masdar dari kata wahadahu. Di wahada yuwahidu, tauhidan. Ai ja'alahu wahidan, yang menjadikan esa, menjadikan satu. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini adalah ifradullahi. Yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah ifradullahi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati, dalam ibadah. Jadi kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi bukan berarti menjadikan Allah esa, Allah sudah esa. Allah sudah esa. Tapi yang dimaksud di sini adalah memurnikan atau mengesahkan peribadatan kita murni hanya untuk Allah semata. Nah, lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa khalaqtu, kata Syekh, khalaqtu al-khalqu, arti kata khalaqtu huwa ibda'us syai'i, yaitu membuat sesuatu, memunculkan sesuatu,
min ghairi aslin wala ihtidha'in, tanpa ada asalnya dan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi ibda itu memunculkan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada contohnya, yang belum pernah ada perumpamaannya atau yang serupa sebelumnya. Itu namanya khalaqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, sebelumnya belum pernah ada manusia. Betul-betul makhluk yang baru yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, liya'buduni, berkata Syekh Shalih Fauzan, al-ibadatu fil lughati ibadah, di dalam bahasa adalah at-tadhallulu wal khudu', menghinakan diri kita, merendahkan diri kita dan tunduk. Wa syar'an, dan ibadah di dalam syariat adalah ismun jami'un, sebutan yang mencakup lima yuhibbuhullahu, mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal a'mali, dan perbuatan, al-zahirati, yang zahir, wal batinati, dan yang batin. Dan ini sudah pernah kita bahas juga di dalam penjelasan dari risalah Al-Jami' li'ibadatillahi wahdah. Kita sudah jelaskan di sana. Dan definisi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan terkait dengan definisi ibadah ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam risalah Al-Ubudiyah. Ibadah adalah ismun jami'un, sebutan yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, minal aqwal, ya baik berupa ucapan, wal a'mal, dan perbuatan, al-zahirah, yang zahir, wal batinah, dan yang batin. Jadi ini Asy-Syaikh menjelaskan kata-kata yang dianggap sulit, dianggap rumit. Mulai dari kitab, kemudian at-tauhid, lalu kemudian khalaqtu, lalu kemudian liya'budun. Jadi beliau jelaskan dulu kata yang dianggap sulit, dianggap rumit. Lalu kemudian Asy-Syaikh menyebutkan makna global dari ayat yang disebutkan di atas dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wal ma'na al-ijmali lil ayati, dan makna global dari ayat adalah anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhbara, memberitahukan, annahu ma khalaqal insa wal jinna, bahwa sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin illa li'ibadatihi, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Fahiya bayanun, maka ini adalah merupakan, ayat ini adalah penjelasan lil hikmati fi khalqihim, terkait dengan hikmah penciptaan jin dan manusia. Falam yarid minhum, dan tidak datang dari atau kepada hamba, ma turiduhu sadatu min abidiha, apa yang diinginkan oleh para tuan kepada budaknya. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia atau jin itu dalam rangka apa yang seperti yang diinginkan oleh para tuan kepada budaknya. Minal i'anati, yaitu berupa dia ditolong, minal i'anati lahum, ya, ditolong oleh budak-budaknya, birrizqi, dengan diberikan rizki, wal it'ami, dan makanan. Wa innama aradal maslahata lahum, yang Allah inginkan hanyalah maslahat bagi hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan ciptakan manusia bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi murni untuk kemaslahatan hamba. Allah perintahkan hamba untuk beribadah murni untuk kemaslahatan hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia yang dimana di situ ada kemaslahatan bagi Allah. Sebagaimana seorang tuan punya budak, dia ingin mengambil maslahat atau mengambil keuntungan dari budaknya tersebut. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut.
Oleh karena itulah pada ayat lanjutan dari ayat ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Ya. Jadi pada ayat ke-57 dari surat Al-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala firmankan lanjutannya, aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan juga aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Jadi dia mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia tujuan untuk ibadah, hikmahnya untuk ibadah bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi murni untuk kemaslahatan hamba. Ya, tidak dalam rangka Allah mengambil kemaslahatan, tidak, tetapi murni agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan justru kepada mereka, kepada hamba tersebut. Nah, ya jadi ini ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan mereka memberi rizki kepadaku dan aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Jadi ini makna secara global dari ayat ini. Wa munasabatul ayati lil babi, dan ketersesuaian. Munasabah ini ketersesuaian antara ayat ini dengan bab yang didatangkan oleh Asy-Syaikh, annaha tadullu ala wujubi tauhid. Bahwa ayat menunjukkan wajibnya bertauhid. La liya'budun. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadati. Yang dimana tauhid itu maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, atau ini kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa diambil atau faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, wujubu ifradullahi bil ibadati ala jami'i thaqalain, al-jinni wal insi. Wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah kepada seluruh thaqalain. Ya, maksudnya thaqalain di sini adalah jin dan manusia. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Penjelasan hikmah kenapa diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluqu. Bahwa penciptalah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah, karena Allah yang mencipta. Tidak selain Allah, mimman la yakhluqu, dari yang tidak bisa mencipta. Jadi yang nggak bisa mencipta tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Apapun, siapapun. Fafi hadza raddun, maka dalam hal ini terdapat bantahan ala ubadil asnami wa ghairiha, kepada para penyembah berhala dan yang selain berhala, bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bisa mencipta. Berarti itu menjadi dalil bahwa mereka tidak berhak disembah. Yang keempat, faedah yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Penjelasan bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, wa hajatil khalqi ilaihi. Makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu menjadi maslahat buat kita. Li'annahu huwal khaliqu, karena Allah lah yang mencipta. Maka Allah nggak butuh pada kita. Adapun diciptakan kita oleh Allah, ada hikmah di balik itu, diantaranya adalah agar beribadah kepada Allah. Wa hum makhluquna, sedangkan mereka adalah makhluk. Makhluk kita yang butuh kepada Allah.
kita butuh diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah itu adalah merupakan kebutuhan kita yang paling mendasar, itu menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan makanan, kebutuhan minuman adalah penunjang agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pada harta, itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang agar menunjang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kebutuhan kita yang paling utama adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang lainnya sebagai penunjangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian, makanan, tempat tinggal itu untuk menunjang agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya kehidupan dunia dengan fasilitas-fasilitasnya itu agar menunjang kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sangat keliru dan terbalik ketika orang menjadikan hal-hal yang tadi pakaian, makanan, tempat tinggal, ya harta, itu dijadikan tujuan utama. Padahal itu hanya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi tujuan utamanya. Lalu yang kelima, itsbatul hikmati fi af'alillahi Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan Allah ada hikmahnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat sesuatu, tidaklah melakukan sesuatu kecuali pasti ada apa? Ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini semuanya adalah sia-sia, batilan. Tidak ada hikmahnya. Hanya sekedar main-main. Tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Oleh karena itulah para ulama, termasuk disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sini, termasuk yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa af'alullahi mu'allalatun bil hikami. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Ada alasan hikmah di balik itu semuanya. Yang terkadang kita yang masih belum mengerti, atau kita yang bahkan tidak paham. Sebagian kita seringkali berkata demikian, buat apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan syaitan? Buat apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis? Kalau kita berkata begitu adalah dalam rangka mencari tahu hikmah apa di balik itu, ya maka itu diperkenankan. Tetapi kalau kita berkata seperti itu menafikan hikmah dari perbuatan Allah, artinya kita mengatakan seakan-akan bahwa Allah ciptakan syaitan tidak ada manfaatnya, Allah ciptakan pelaku maksiat misalnya, kita kemudian mengingkari akan hikmah tersebut, maka ini adalah ingkarun birrububiyah, pengingkaran terhadap rububiyah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Tentunya yang tahu, yang dia belajar, ya kita akan tahu. Yang tidak mau belajar, ya dia nggak akan tahu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Yang kemudian hikmah-hikmah itu nanti diberitahukan kepada kita lewat Al-Quran, lewat penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini faedah yang kelima ini faedah yang perlu kita betul-betul renungkan. Bahwa apa yang Allah perbuat pasti mengandung apa? Hikmah. Ada hikmah di balik itu. Tidaklah sia-sia. Kenapa Allah jadikan musibah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan bencana? Pasti ada hikmah di situ. Dan kita yang diperintahkan untuk mempelajarinya, untuk menggalinya, untuk mencari tahu tentang hikmah tersebut dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Selanjutnya, Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat An-Nahl ayat ke-36. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang utusan. Mereka semuanya menyeru an ya'budullaha. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Ba'atsna asy-syekh seperti metode beliau pada ayat yang sebelumnya, beliau sebutkan atau beliau jelaskan dulu beberapa
makna dari kata-kata yang ada di dalam ayat, yang lalu kemudian menjelaskan makna secara global, lalu kemudian Syekh menyebutkan hubungan antara ayat dengan judul bab, yang lalu kemudian beliau pun menyebutkan faedah-faedah yang terkandung pada ayat tersebut. Ba'athna, Syekh Shalih Fauzan berkata, ba'athna ay arsalna. Kami mengutus. Kulla ummatin. Fi kulli ummatin. Kulli ummatin. Kullu ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nasi. Setiap kelompok, generasi, ya, kurun, generasi, wajilin, dan generasi, minan nasi, dari manusia. Jadi setiap kelompok, setiap kurun, setiap generasi manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala utusan. Rasulan, ini seorang utusan. Ar-rasulu, yang dimaksud dengan ar-rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in. Orang yang diberikan wahyu dengan syariat, wa umira bi tablighihi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi tentang nabi dan rasul ini ada beberapa definisi. Definisi yang masyhur di kalangan kita, nabi adalah orang yang diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau rasul diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Ini sebagian definisi dari para ulama terkait dengan nabi dan rasul. Sebagian para ulama yang lain bahwa nabi diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, tetapi tidak membawa syariat yang baru. Itu nabi. Sedangkan rasul diberi wahyu, diperintahkan juga untuk menyampaikan, tetapi membawa syariat yang baru. Ya. Jadi di antara para ulama ada terjadi perbedaan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa nabi dan rasul sama-sama diperintahkan, sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Bedanya kalau nabi melanjutkan syariat dari para rasul sebelumnya, tidak membawa syariat yang baru, sedangkan rasul yang membawa syariat yang baru yang berbeda dengan rasul yang sebelumnya. Ini di antara definisi yang membedakan antara nabi dan rasul. Ya, sebagian lagi mengatakan nabi pun bisa datang membawa syariat yang baru. Jadi apa bedanya? Yang jelas nabi dan rasul lebih utama rasul dibandingkan nabi. Ya, lebih utama rasul dibandingkan nabi. Dan di antara perbedaannya tadi ada para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan kalau nabi diperintahkan untuk tidak diperintahkan menyampaikan, sedangkan rasul diperintahkan menyampaikan. Sebagian lagi para ulama katakan nabi itu diberi wahyu dan diperintahkan menyampaikan, tapi tidak bawa syariat baru. Sedangkan rasul diberi wahyu, diperintahkan menyampaikan dan membuat syariat baru. Ini ada perbedaan definisi di antara mereka. Lalu kemudian, u'budullaha. Ya, ani'budullaha. Ay afriduhu bil ibadati. Esakan Allah dalam hal ibadah. Wajtanibu ay utruku. Menjauhi di sini maknanya tinggalkan. Ay wafariqu. Tinggalkan. At-taghutu, taghut mushtaqun minat tughyani. Dia diambilkan dari kata at-tughyan, melampaui batas. Wa huwa at-tughyan artinya adalah mujawazatul haddi, ya melampaui batas. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi, maka segala sesuatu yang disembah selain Allah, wa huwa radin bil ibadati, dan dia ridha disembah, fa huwa taghutun, maka dia adalah taghut. Para pemirsa, ikhwah sekalian, azakumullah, bagi yang ingin memperjelas, memperdalam lagi tentang apa itu taghut, kita juga sudah membaca risalah makna at-taghut, ya, makna taghut, dan penjelasan juga dari Syekh Shalih Fauzan. Silahkan memurajaah kembali kepada risalah tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat. Anna Allah subhanahu, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru, mengkhabarkan, menginformasikan. Annahu arsala, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus. Fi kulli ta'ifatin, pada setiap kelompok, wa qarnin, dan setiap kurun, abad, atau bahkan generasi, minan nasi, dari kalangan manusia, Allah telah mengutus rasulan, seorang utusan. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yang utusan tersebut menyeru mereka, utusan tersebut mendakwahi mereka agar beribadah kepada Allah semata. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan
selain Allah. Falam yazal yursilur rusula, dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengutus para utusan ilan nasi, kepada manusia, bidzalika, dengan tugas itu. Yaitu apa? Agar menyeru mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah utus utusan. Mundu hadatsa syirku, semenjak munculnya kesyirikan, fi bani Adam, pada anak Adam, fi ahdi Nuhin, pada masa Nabi Nuh. Itu di mana kaumnya Nabi Nuh menyembah berhala, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. Itu permulaannya. Di zaman Nabi Nuh, ila an khatamahum bi Muhammadin, sampai Allah Subhanahu wa taala menutup para nabi dan para rasul dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak muncul kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan untuk menyeru manusia agar meninggalkan kesyirikan, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, mulai dari masa Nabi Nuh, itu awalur rusul ya. Sebagaimana hadis sahih menyebutkan, nanti manusia ketika datang pada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ajmain, meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, anta awalur rusuli. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus. Yang terakhir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditutup semua kenabian kerasulan. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian antara ayat dengan judul bab Kitabut Tauhid. Anna da'wata ila tauhidi, bahwa sesungguhnya dakwah kepada tauhid, wan nahya 'anil syirki, dan melarang kesyirikan, hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Dia adalah merupakan tugas pokok, tugas utama, tugas penting seluruh para utusan dan para pengikut para rasul. Jadi dakwahnya para nabi dan para rasul adalah tauhid uluhiyah. Dan kita tadi sudah katakan bahwa ani'budullah, ini artinya apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, yaitu tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para utusan melainkan untuk berdakwah tentang apa? Ani'budullah, tauhid uluhiyah. Ya, tentang tauhid uluhiyah. Dan kita sudah jelaskan juga di dalam pembahasan kita pada risalah Sittah Mawadhi' minas Sirah, 6 pelajaran berharga dari sirah, bahwa perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu agar meninggalkan berhala dan melarang peribadatan kepada berhala, itu melarang kesyirikan, agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang di surat Al-Mudaththir, warujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan. Qum fa'anzir, kasih peringatan. Nah, peringatan yang pertama yang harus diingatkan kepada manusia, warujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Dan itu kita juga sudah bahas pada pembahasan risalah Sittah Mawadhi' minas Sirah. Silahkan bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, lebih dalam lagi, memurojaah kepada risalah tersebut, dan kita juga sudah bahas itu. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'watu ila at-tauhid wan nahyu 'anil syirki. Bahwa hikmah diutusnya para utusan yaitu berdakwah kepada tauhid dan melarang kesyirikan. Ini pertama. Nah, apa yang menjadi perintah-perintah selanjutnya itu adalah merupakan penyempurna dari tauhid atau pembuktian tauhid. Salat, saum, zakat, saum, haji, itu adalah pembuktian dari tauhid. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun, bahwa sesungguhnya agamanya para nabi itu satu. Sama agamanya para nabi satu, yaitu Islam. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi, yaitu memurnikan ibadahnya kepada Allah, wa tarki syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Jadi agamanya para nabi dan para rasul sama, yaitu Islam. Apa itu? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda
Ada syariat yang berbeda-beda, tetapi agamanya sama, yaitu Islam. Islam maksudnya adalah tauhid. Tauhid adalah maksudnya tauhid uluhiyah dan meninggalkan syirik. Walaupun dalam beberapa syariat berbeda-beda, tapi agama mereka sama, yaitu agama tauhid. Yang ketiga, faedah yang ketiga, anna risalah ta'ammat kullal umami, bahwa risalah kerasulan umum kepada seluruh umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibadi, dan tegaknya hujjah pada seluruh hamba dengan diutusnya para utusan. Yang mereka menyampaikan, yang mereka berdakwah, maka tegaklah hujjah kepada seluruh hamba. Di mereka yang mendengar dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegak hujjah kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati." Tidak ada satu orang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku. Yahudiyun, apakah dia Yahudi? Atau Nasraniyun, ataukah dia Nasrani? Thumma lam yu'min bima ursiltu bihi, lalu dia tidak beriman terhadap yang aku bawa, illa kana min ahli nar, melainkan dia pasti penduduk neraka. Jadi tugas para nabi dan para rasul menyampaikan dakwah, dan itu sebagai penegakan hujjah pada mereka. Yang keempat, faedah yang keempat, i'dhamu sya'ni tauhid, begitu sangat besarnya kedudukan tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umami, dan tauhid wajib bagi seluruh umat manusia, siapapun, apapun dia. Ya, artinya dia mau agamanya tadinya Yahudi kah, Nasrani kah, atau musyrik yang selain Yahudi dan Nasrani, tetap dia wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Mereka di sini siapa? Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan al-musyrikin, orang-orang musyrik yang selain ahlul kitab. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jadi tauhid ini bukan cuma buat orang yang sudah Islam saja, ya mereka yang belum Islam pun diperintahkan untuk bertauhid. Adapun mereka tidak mau, ya mereka nanti akan mendapatkan hukuman sesuai yang mereka telah perbuat, yang telah mereka lakukan. Faedah yang kelima, fil ayati, di dalam ayat, ma fi la ilaha illallah, terdapat sesuatu yang terdapat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi di dalam ayat ini, an ya'budullah, ibadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, terdapat secara makna terkandung juga di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah maknanya. Minan nafyi, yaitu berupa menafikan, wal itsbati, dan menetapkan. Menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Ini nafi. Illallahu, melainkan hanya Allah. Ini itsbat. Di dalam ayat, an ya'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini itsbat. Wajtanibut taghuta, dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah, jauhi. Ini nafi. Jadi makna an ya'budullah wajtanibut taghut maknanya terkandung juga di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Atau dengan kata lain, secara makna an ya'budullah wajtanibut taghut maknanya sama dengan la ilaha illallah. Fadallat, maka ayat ini menunjukkan, fadallat, maka ayat ini menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya la yastaqimu tauhidu, tauhid tidak akan lurus illa bihima jami'an, kecuali dengan dua hal itu, yaitu apa? An-nafyu wal itsbat. Ya, kedua-duanya harus bersamaan. Menafikan, meniadakan, dan menetapkan. Tidak boleh salah satunya saja. Wa anna an-nafyal mahdha, bahwa murni meniadakan, laisa bi tauhidin, dia bukanlah tauhid. Tidak ada yang disembah. Itu kan menafikan saja. Itu malah jadi bukan tauhid juga, karena hanya menafikan. Nggak ada yang diibadahi dengan benar. Tidak ada.
Nah, berhenti sampai di situ, nah itu bukan tauhid. Wal itsbat al mahdha, murni menetapkan, laisa bitauhidin, juga bukan tauhid saya. Ya, bukan tauhid. Ibadah yang disembah hanya Allah. Yang disembah, kalau itsbat tanpa nafi berarti Allah yang disembah. Tidak ada hanyanya. Allah yang diibadahi. Itu berarti yang lain masih mungkin juga diibadahi. Gitu. Itu penetapan murni. Penafian yang murni, tidak ada yang diibadahi. Berarti termasuk Allah juga dong nggak diibadahi. Maka oleh karena itulah, kedua-duanya harus ada. An-nafyu wal itsbat, kedua-duanya harus ada. Baru itu tauhid. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Kecuali, melainkan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ini tauhid. Itu artinya bahwa kita harus menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan menolak peribadatan kepada selain Allah. Harus dua-duanya. Nggak bisa hanya menetapkan, ya saya sih ibadahnya kepada Allah, tetapi yang beribadah kepada selain Allah benar juga, nggak salah. Wah ini nggak bisa. Harus ditolak. Itulah an-nafy wal itsbat. Dan oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa rukun dari la ilaha illallah, ruknu la ilaha illallah, itu ada dua macam. Ruknu la ilaha illallah, rukunnya la ilaha illallah, itu ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, meniadakan, menolak. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Ini nafyu. Yang ada pada kata la ilaha. Yang kedua, rukun yang kedua adalah al-itsbatu, menetapkan. Al-itsbatu, menetapkan. Yang ada pada kata illallahu, hanya. Dan kedua-duanya harus ada. Siapa orang yang menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, maka yang selain Allah harus dia tolak. Selain Allah tidak boleh dia benarkan. Jadi kalau seandainya orang ini mengatakan, ya saya sih yakin bahwa hanya Allah yang diibadahi, tapi mereka agama lain yang menyembah selain Allah, yang menyekutukan Allah, benar juga, maka dia hanya itsbat tapi tidak nafi. Dia hanya itsbat tetapi tidak menafikan. Maka ini tidak memenuhi rukunnya la ilaha illallah. Kalau dalam bab salat ada rukun yang tidak terpenuhi, ada rukun yang tidak ditunaikan dari rukun salat, apa yang terjadi? Na'am, ya betul. Salatnya batal. Salat batal. Nah, bagaimana dengan la ilaha illallah? Ada rukun yang nggak dipenuhi, dia hanya menetapkan. Saya sih beribadahnya kepada Allah. Tapi yang menyembah selain Allah itu, agama lain itu benar juga. Saya tidak berani menyalahkan. Berarti dia tidak nafi, hanya itsbat saja. Berarti ada satu rukun yang dia tidak tunaikan. Kalau salat tadi ada rukun yang tidak ditunaikan, salatnya batal, maka syahadat la ilaha illallah. Apabila ada rukun yang dia tinggalkan juga apa? Batal. Maka orang yang mengatakan semua agama sama, syahadatnya bisa batal. Karena dia tidak menunaikan rukunnya. Sebagaimana orang yang salat, dia tidak mengerjakan salah satu dari rukun-rukun salat, salatnya apa? Batal. Cuma agak uniknya, kita kalau ditanya tentang masalah salat, kalau ada orang salat tapi dia tidak memenuhi rukunnya, atau ada satu rukun yang dia tidak kerjakan, langsung kita cepat sekali menjawab, ya, salatnya tidak sah, salatnya batal. Tapi ketika kita katakan ada orang mengucapkan la ilaha illallah, mengaku Islam, tapi dia tidak memenuhi rukunnya la ilaha illallah, kita tidak berani bilang batal. Padahal jelas-jelas rukunnya dia tidak penuhi. Ya, batal. Orang salat, rukunnya tidak dia kerjakan. Apa? Batal salatnya. Orang syahadat, dia tidak penuhi rukun syahadatnya. Batal syahadatnya. Yang berarti batal apa? Islamnya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berhati-hati. Jadi ini dua rukunnya la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Kedua-duanya harus ada. Kalau tidak terpenuhi, ya sebagaimana salat.
ada rukun yang tidak dikerjakan, maka salatnya tidak sah. Begitu pula ada syahadat dari syahadat tauhid, rukunnya tidak terpenuhi, bagaimana kemudian kita katakan sah syahadatnya? Bagaimana kemudian kita katakan sah Islamnya? Ini berbahaya, ini batal. Nah, ya kita cukupkan dulu kajian kita pada pertemuan di kesempatan malam hari ini. Jadi kita masih pada bab yang pertama dari kitab ini, dan kita baru membahas 2 ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, dan juga tadi sudah ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Jadi kita cukupkan dulu pembahasan kita, qiraah kita terkait dengan pembahasan yang sudah disebutkan itu 2 ayat ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang menyatakan tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Apakah ada ayat yang lain menjelaskan tentang hal ini? Ya, perintah untuk beribadah banyak sekali. Perintah kepada manusia untuk beribadah dalam Al-Quran banyak. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ini menunjukkan bahwa yang berhak untuk diibadahi yang mencipta. Sebagaimana di dalam ayat ini juga, yang mencipta dialah yang diibadahi. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, adapun tentang masalah surga dan neraka, itu balasan bagi orang yang mau beribadah kepada Allah, mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga neraka ini diciptakan untuk menjadi tempat bagi orang yang mau beribadah di surga, orang yang enggan atau menolak untuk beribadah, tempatnya di mana? Di neraka. Yaitu Allah ciptakan surga dan neraka dalam rangka untuk itu. Ya, karena mereka bukan termasuk yang terkena, kalau dalam istilah kita taklif, ya istilahnya para ulama usul fiqh, taklif, mereka tidak terkena pembebanan. Yang terkena pembebanan itu makhluk yang berakal, seperti jin, manusia. Adapun malaikat yang hanya berakal, tidak punya hawa nafsu, mereka hanya taat. Tidak ada potensi berbuat maksiat. Itu mengapa yang disebutkan hanya jin dan manusia di dalam ayat ini. Surga dan neraka, ya mereka tugasnya mereka, tujuan mereka diciptakan surga sebagai tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nanti ujungnya, dan neraka menjadi tempat bagi orang-orang yang membangkang, yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan bagian aslu tauhid. Apakah jika seseorang melakukan perbuatan yang merusak aslu tauhid ini, maka akan menyebabkan batalnya Islam seseorang dan harus syahadat lagi? Ya, betul. Apabila orang melakukan syirik besar, dan syirik besar ini bertentangan dengan aslu tauhid, pokok tauhid. Ya, apabila dia mengerjakan syirik besar, maka batal keislamannya. Dan dia harus bertaubat, membaca syahadat dan bertobat dan tidak lagi mengerjakan kesyirikan tersebut. Karena memang ini bicara tentang pokok tauhid, yang kalau orang melanggar aslu tauhid, seperti contohnya berbuat syirik besar, ya tauhidnya batal. Tauhidnya batal berarti imannya juga batal, hilang, yang berarti juga Islamnya juga batal. Yaitu berarti dia na'udzubillah keluar dari agama Islam. Nas'alullah lafal afiyah. Atau dengan istilah lain juga adalah murtad, dia keluar dari Islam, dia murtad, dia musyrik karena berbuat kesyirikan, dia pun disebut dengan kafir. Maka dia diperintahkan untuk bertobat, didakwahi, diminta untuk bertobat, agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia memperbaharui keislamannya, tauhidnya. Nah, karena yang dilanggar adalah absolut tauhid. Adapun tadi kamalut tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib, kalau dia melanggar itu dia dosa, maksiat. Dan bertingkat-tingkat, ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Ya, atau yang dia kerjakan syirik yang kecil. Kalau syirik yang kecil tetap tidak diampuni kalau dia ada bertobat, namun tidak kekal di neraka. Artinya dia tetap diadab, tetapi tidak kekal di neraka. Kalau syirik yang kecil itu masuk juga ke dalam aslu kamalut tauhid al-wajib. Kalau kamalut tauhid al-mustahab, tadi saya katakan mereka tidak, misalnya tidak mau minta diruqyah, walaupun minta diruqyah boleh, tapi ada kemakruhan. Lebih baik dia tidak minta diruqyah.
Pada dasarnya minta diruqyah yang sesuai syariat boleh. Tetapi dia lebih memilih tidak karena tadi kesempurnaan tauhid yang dianjurkan. Tetapi kalau dia melakukan hal itu bukan berarti dia hilang tauhidnya, enggak. Minta diruqyah bukan lagi hilang tauhidnya. Atau dia melakukan sesuatu yang dosa, juga tidak. Tidak. Dia meninggalkan kesempurnaan tauhid yang dianjurkan. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.